Senang atau tidak, Uno dan Akur harus menerima kenyataan bahwa keduanya Jika di level nasional ada Anies Baswedan, maka di daerah ada Agus Maskur Rosadi. Anies dan Agus Maskur adalah dua entitas politik yang sulit dipisahkan dengan PKS. Terlebih Agus, pria yang akrab dipanggil Kang Akur ini notabene adalah kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Keduanya kini menjadi salah satu daya tarik dalam kancah politik tanah air. Pada levelnya masing-masing, menarik untuk dicermati. Nama Anies meroket bersama Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mampu mengalahkan calon fenomenal Ahok, Anies mendapat kesempatan menjadi calon presiden. Namun Anies menolak dan merelakan kesempatan tersebut diambil oleh partnernya di Pilgub yakni Sandiaga Uno. Uno yang juga kadung meroket namanya, kemudian mendapat posisi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kapasitas ini menjadikan Uno leluasa berkunjung ke daerah-daerah. Tibalah Uno yang populis dengan kalangan milenial ini di Subang. Sengaja atau tidak, Wakil Bupati Subang mendapat kesempatan menemani Uno di Subang. Secara birokrasi wajar saja, menteri didampingi pejabat daerah. Namun bagi kaum muda, ini adalah sebuah pemandangan yang menawan. Tanggal 23 Januari tahun 2022, Uno terlibat keakraban dengan Akur dalam momen lari pagi mengitari kota Subang. Dua sosok muda, ganteng, dan cerdas. Awas motor. Lumrah jika kalangan muda Subang kemudian ramai memperbincangkan foto-foto mereka di media sosial. Uno kala itu sedianya adalah untuk menghadiri acara dialog interaktif bersama pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Subang. Memasuki zona politik, berbagai spekulan beredar. Inspirasinya dari apresiasi kalangan milenial Subang terhadap Uno Akur. Senang atau tidak, Uno dan Akur harus menerima kenyataan bahwa keduanya disandingkan dalam Pilkada Subang. Tidak menutup kemungkinan memang, sebagaimana pernah terjadi di masa sebelumnya, ada artis ibu kota tarung di Pilkada Subang. Tidak berlebihan dan logis ketika ada harapan mengemuka. Uno dalam kesempatannya di Subang mengutarakan bahwa Subang penuh potensi khususnya di bidang pariwisata. Statement ini membuahkan harapan bagi warga Subang untuk memperbaiki perekonomian melalui sektor pariwisata. Tentu saja dengan proses bimbingan manajemen pariwisata yang dibidani oleh ahlinya dalam hal ini Sandiaga Uno. Sebagaimana di muka,
Akur belum tentu suka disanding-sandingkan seperti itu. Demikian halnya Uno, belum tentu senang dipinang milenial Subang menjadi pemimpin mereka di masa 2024 hingga 2029. Seyogyanya Akur maupun Uno menyadari bahwa sebuah foto mampu menghipnotis massa. Bukan salah bunda mengandung, bukan malah menjadi pundung. Agus Maskur sendiri hingga saat ini enggan bicara pilkada. Kang Akur justru terkesan menghindar dari isu pilkada. Lihat saja, dalam sebuah acara ulang tahun partainya, PKS. Seorang pengurus PKS Subang mengemukakan di hadapan para awak media bahwa PKS akan mengorbitkan Kang Akur di DPR RI dalam Pileg 2024 nanti.